Ucapkan selamat datang para bapak-bapak uskup atau pastor ya, pastor se-Sumatera yang pagi ini kita berkumpul bersama-sama di ruang yang sangat sederhana ini di Pulau Galang. Galang, izin kami bercerita sedikit. Dulu ini adalah sebuah camp untuk penampungan pengungsi Vietnam akibat perang saudara pada tahun 1975. Di mana di depan kita ada sebuah market seluas 80 hektar. Terjadinya awal adalah di masuk pertama di Indonesia, yaitu di Natuna. Natuna ini dekat sekali dengan perbatasan Laut Cina Selatan. Dari sanalah mereka masuk pertama sekali, bapak-bapak yang kami hormati. Di belakang kita ada beberapa buah lukisan. Ini adalah kisah yang sebenarnya. Awalnya foto, kemudian dilukis di Jakarta, setelah selesai dibawa kemari. Nah, pada tahun 75 persis membawa penumpang masuk ke Indonesia satu kapal, ada yang 40, ada yang 60, 75, tergantung kapasitas kapalnya. Bapak dan saudara pastor Sumatera yang kami hormati. Nah, akhirnya kalau kita ngobrol sama mereka pada saat itu, mengapa sampai lari? Ini terjadi akibat perang saudara antara utara dan selatan. Nah, ini yang lari ini ada yang selatan, bapak dan saudara yang kami hormati. Sedangkan yang utara adalah Vietnam. Utaranya komunis, kemudian selatan adalah nasionalisme. Di mana di dalam ini kita lihat ada gereja, ada masjid, dan wihara. Karena mereka dari Vietnamnya membawa 3 agama. Agama Islam, Buddha, Katolik, kemudian ada yang Protestan. Kita di sana Bapak Ibu, saya melihat tadi ada gereja Protestannya, nanti di sini ada gereja lagi, ada 2 yang Katoliknya, yang saat ini masih tetap dirawat oleh yayasan, tapi di bawah naungan BP Batam. Baik, Bapak dan Saudara yang kami akhirnya mereka-mereka ini juga dikenal dengan julukan manusia perahu. Inilah orang-orangnya. Masuk pertama tadi kami katakan di Indonesia yaitu 1975 persis 22 Mei. Ya, kami sendiri juga mohon izin, nama saya Adnan atau Pak Said Adnan, dulu pernah tugas di sini selama 10 tahun, membaur langsung bersama pengungsi ini Bapak yang kami hormati. Bahasa yang kita pakai adalah 2, bahasa Inggris dan bahasa mereka, karena mereka tidak bisa menggunakan bahasa kita. Saya di bawah PT waktu itu, saya sendiri di engineering listriknya. Ada yang kami kenal yaitu Bapak Adok, yang kemudian Pak Blasius, ini juga teman akrab saya waktu sama-sama bekerja di sini. Cuma saya di PT, beliau di UNHCR-nya. Baik, setelah masuk 22 Mei 1975 ini tadi, waktu berlangsung terus, pengungsi terus meningkat. Karena menurut cerita mereka yang sudah sampai di sini, kalau tidak lari pada saat ini akan terjadi killing field, karena mereka sudah kalah. Jadi solusi yang mereka cari, Bapak yang kami hormati, adalah dengan mengadakan eksodus atau pengungsi. Tadi kami sudah katakan, masuk pertama 22 Mei, jatuhnya kota Saigon hanya 30 April 1975. Jadi jarak hanya 1 bulan, Bapak dan Saudara, para pastor yang kami hormati. 22 Mei sudah harus masuk yang pertama, yang tadi kami katakan beberapa buah kapal, ternyata arus ini makin hari makin meningkat. Singkat cerita, tahun 78, 77, ada gambaran di belakang itu, kondisi pengungsi Vietnam Selatan di Indonesia sudah mencapai kurang lebih 25.000. Akhirnya pemerintah setempat juga kewalahan, langsung dilaporkan ke Jakarta, koordinasi bersama Bapak Presiden kita mau 78 23 Mei mengadakan kerjasama dengan UNHCR PBB untuk menangani pengungsi Vietnam yang berada di Indonesia. Akhirnya dibangunlah camp pertama di Natuna, Bapak yang kami hormati. Natuna ini kami katakan tadi dekat dengan perbatasan Laut Cina Selatan. Masuk di situ, bulan Februari mereka sudah nebar ke Riau, sudah merata. Dalam tugas ini tadi langsung diserahkan Pak Harto ke TNI dan Polri bersama dengan staf-staf PBB. Jadi dalam MOU tadi kita menandatangani ada beberapa item. Pertama, kita siap menampung mereka. Yang kedua, menyediakan lahan dan tenaga operasional lapangan. 3, berapa lama di Indonesia, semua biaya dari PBB. Dan yang keempat hanya
bersifat sementara. Jadi tidak selamanya mereka berada di sini, Bapak yang kami hormati. Akhirnya ditandatangani MOU kerjasama sama PBB. Dibangunlah camp yang kedua. Disurvei dulu pertama sekali Bapak. Kepulauan Riau. Dari hasil survei ini tadi terpilihlah Pulau Galang. Syarat terpilihnya Pulau Galang juga ada beberapa persyaratan. Yang pertama, Pulau Galang cukup luas, 17.500 hektar. Yang kedua, Pulau Galang penduduknya waktu itu ada tapi sedikit sekali. Dan yang ketiga, letaknya strategis dua negara, Singapura dan Malaysia. Dan yang keempat, ada sumber air. Nah ini sumber air inilah dasar terpilihnya camp Pulau Galang tadi. Mohon Pak, bantuan Pak. Ini Pak ya. Di foto aja Pak untuk dokumen kami nanti. Langsung dari sana Pak. Baik, jadi Bapak para pastor se-Sumatera yang kami hormati, dengan tidak memperpanjang waktu, bulan Maret 1979 langsung dibangun camp oleh kontraktor Indonesia. Diambillah 80 hektar Pulau Galang, di depan kita ada sebuah maket seluas 80 hektar. Dibangun, selesai Desember akhir 1979, Pak Harto meninjau kembali sekitar minggu kedua. Terima kasih. Langsung beliau resmikan Pulau Galang dibuka 1 Januari 1980 atas dasar kemanusiaan untuk penampungan pengungsi Vietnam Selatan yang berada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya langsung diturunkan petugas dari Jakarta, baik itu dari komandan, wakil dan sebagainya, termasuk tokoh agama dari Nasrani, Islam dan juga Buddha. Namun dari Vietnamnya sudah membawa 3 agama ini tadi juga dengan lengkap dengan tokoh-tokoh agamanya. Nah, akhirnya Bapak dan Saudara, setelah ini dibuka, seluruh pengungsi di Riau, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Kijang dan sebagainya langsung dikumpulkan kemarin. Disinilah sentralnya dari awal sampai akhir. Untuk petugas dari Jakarta, dari Bais, BIN dan Kopassus. Untuk pengamanan khusus Bapak-bapak kita dari Brimob, Pekanbaru, Padang, Jakarta dan Medan. Di depan ada markas Brimob. Kita lihat ada penjara di situ. Nah, tanpa kita sadari waktu hari bulan berjalan terus, lamanya di sini kurang lebih 16 tahun. Terdata kurang lebih 250.000 jiwa. Yang tadi masuk hanya ke kapal 40, 30, 60 dan sebagainya, berkembang biak, termasuk angka kelahiran di sini. Kemudian meninggal, makam yang Bapak lewat tadi ada 525 makam yang kita rawat saat ini dan sudah menjadi sebuah objek wisata sejarah. Kemudian kalau kita bertanya lagi ke mereka pada saat itu, kenapa sampai lari? Pertama tadi tidak mampu lagi bertahan Pak, perang. Yang kedua, mereka mengharapkan mudah-mudahan lari ini ada kehidupan baru. Nah, sampai di sini Bapak yang kami hormati, impian yang kedua ini tercapai. Ada program dari UNHCR namanya Refugees Program. Program inilah tadi yang mengantarkan mereka di berbagai negara belahan Eropa. Negara penampung terbesar Amerika Serikat, dari 250.000, Amerika menampung 94.206 orang. Langsung diproses, check up kesehatan, pelengkapan biodata, dan diadakan serah terima dengan pemerintah Amerika Serikat, disaksikan Indonesia sendiri, UNHCR, langsung kemudian diserahkan ke negara penampung. Kemudian negara kedua Prancis, ketiga Australia, 4 Kanada, 5 Jerman, dan juga negara-negara lainnya termasuk Jepang. Nah, akhirnya ternyata mereka juga punya skill. Ada dokter, bidan, dosen, guru, mahasiswa, pasturnya, para biksunya, dari Islamnya juga ada, tapi Islam sedikit, Bapak yang hormati, yang besar adalah Nasrani dan Buddha. Nah ini, jadi di sini 9 bahan pokok langsung disuplai bahan mentah, mereka masing-masing. Kemudian fasilitas di dalam, listrik, air bersih, rumah sakit, gedung pertemuan, gedung olahraga dan sebagainya dilengkapi 24 jam. Nah, kemudian ada juga sekolah. Nah, ini gedung yang kita tempatin sekarang ini
adalah gedung masih asli. Bapak yang kami hormati, ini dulu adalah sekolah bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris, termasuk bahasa mereka sendiri. Karena tadi camp kemanusiaan, Bapak yang kami hormati, ada kehidupan pada saat itu, terjadi perputaran ekonomi. Seperti contoh, dia seorang dokter, sampai di sini langsung dikaryakan di rumah sakit. Honornya dibayar PBB per bulan. Misalnya dia guru, mengajar guru sesuai profesinya. Misalnya dia seorang pedagang, sampai di sini dia buka kios-kios, kemudian terjadi proses ekonomi, Bapak-Bapak yang kami hormati, berlaku dolar dan rupiah selama 16 tahun. Bahasa yang kita gunakan tadi kami katakan hanyalah dua, bahasa Inggris dan bahasa mereka. Baik Bapak yang kami hormati, waktu berjalan terus sampai kita sadari akhirnya penutupan camp 3 September 1996. Dalam penutupan camp, sisa terakhir dari bulan Juni, Juli, Agustus, September ini masih tersisa 4.800 lebih. Ini yang sudah tidak bisa dikemana-manakan lagi. Pertama, tidak menerimanya lagi negara penampung. Kemudian yang kedua, Vietnam sudah kondusif, dan yang ketiga, siap untuk mengambil warga negaranya kembali ke Vietnam. Akhirnya Bapak-Bapak yang kami hormati, proses pemulangan mulai berjalan tahun 1990 sampai 1996, juga cukup lama. Judul pemulangan 4 bulan terakhir diberi nama Kogas Kemanusiaan Galang 96. Komando Satuan Tugas Kemanusiaan. Jadi kita memelihara mereka tadi, Bapak-Bapak yang kami hormati, Bapak Pastor seluruh Indonesia Sumatera. Setiap hari Minggu mereka beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Mengenai budaya, dipersilakan apa saja budaya mereka dari Vietnam bisa dilaksanakan di sini, termasuk perayaan hari Natal, Imlek, Tahun Baru, dan sebagainya. Yang tidak boleh hanyalah pengibaran bendera mereka karena menyangkut masalah politik. Akhirnya mereka di sini cukup luar biasa. 9 bahan pokok langsung di-drop PBB, kemudian negara donor juga cukup besar pada saat itu. Dan akhirnya Bapak yang kami hormati, Pastor Sumatera, dalam proses pemulangan kita termasuk camp terbaik di Asia selama 16 tahun. Karena selain camp kita, Bapak, ada lagi camp di Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan Thailand. Penutupan camp 3 September 1996, kita termasuk camp terbaik se-Asia dan diakui oleh dunia internasional dan PBB pada saat itu. Nah, akhirnya 1996 pulau ini langsung diserahkan dari PBB ke pemerintah Indonesia. Dalam hal ini TNI Polri. TNI Polri menyerahkan ke Otorita Batam pada saat itu, yang sekarang berubah menjadi BP Batam. 97, 98 sampai tahun 2000 kita mengumpulkan data yang ada semuanya, Museum 1 dan Museum 2, Bapak yang kami hormati, semuanya data masih original. Nah, akhirnya tahun 2000 kita buka sebuah mini museum, sekarang kita rubah nama menjadi Museum Wisata Sejarah Kemanusiaan Galang Batam. Untuk turisme yang datang pada saat ini cukup banyak. Indonesia kayaknya Sabang Merauke. Kemudian dari kalangan pelajar dan juga dari turis mancanegara dan dari kalangan pelajar, kemudian dari para mantan yang pengungsi yang pernah tinggal di sini. Kita sambil berjalan aja Pak, biar enak. Jadi di sebelah sana nanti kita bisa lihat setelah kita buka museum tahun 24 Maret 2005 ada Reunion of Galang Refugees Camp di sebelah situ. Nah, kalau di sini adalah data mereka yang kami katakan tadi dibentuk blok-blok, blok A, blok B, blok C dan sebagainya. Di sini tercantum nama dan nomor lambung kapal yang mereka naiki. Nomor lambung kapal ini membuktikan di mana provinsinya mereka tinggal di Vietnam. Kemudian berlaku untuk di Galang, Bapak-bapak dan saudara-saudara, para pastor dari Sumatera yang kami hormati. Tujuannya ini untuk mempermudah proses pendataan. Kemudian kalau ada surat yang datang dari keluarganya di luar negeri, mereka harus membawa ini dicocokkan dengan alamat suratnya. Kalau ada uang dikasih, suratnya juga dikasih, namun surat di seleksi dulu Bapak. Kalau berbau politik kita tidak sampaikan.
Tapi bagaimana kehidupan di sini, bagaimana nasib mereka ke depan, termasuk uang yang dikirim keluarganya dari luar negeri, ini kita sampaikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau ini kami katakan tadi dari UNHCR dan Indonesia, ini khusus untuk para relawan yang mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan juga bahasa Prancis. Kami katakan tadi, ini dulu gedung sekolah untuk 3 bahasa. Kemudian di belakang kita ada foto aktivitas juga masih original dari 83 sampai 96. Kemudian di sini ada staf dari PMI yang tadi dibawa oleh Bapak Ibnu Stowo, beliau masih menjabat Kepala PMI pada saat itu Pak, dia juga di Rut Pertamina. Kemudian juga kita lihat para staf PBB dan Indonesia sedang menjalankan tugas, semuanya berada di Pulau Galang. Kemudian kita lihat beberapa sarana pendukung transportasi dan perumahan mereka, dan juga sarana ibadah seperti wihara, masjid, dan gereja. Gereja ada 2 untuk Katolik dan Protestan, Bapak dan saudara yang kami hormati. Baik, kita lanjutkan. Di sebelah sini kita bisa melihat yang kami katakan tadi, Reunion of Galang Refugees. Nah, ini setelah kita buka museum tahun 2024 Maret, ada feedback kembali. Ini yang sudah sukses di berbagai negara, di Amerika, Jerman, Kanada, Jepang, Prancis, dan sebagainya. Ini fokus utama adalah makam leluhur mereka. Mereka mengadakan sembahyang sesuai agama masing-masing. Ini para buku yang disiapkan oleh PBB. Di sana ada Injil yang berbahasa Vietnam dan bahasa Inggris yang disiapkan oleh PBB juga, Bapak yang kami hormati. Nah, ini saya katakan tadi, karena camp kemanusiaan terjadi proses ekonomi pada saat itu, terjadi pasar dan sebagainya, toko pakaian, toko sepatu dan sebagainya. Yang kemudian ini Pantai Glory yang sekarang ini, yang dulu Pantai Melur, satu-satunya pantai yang ada di Pulau Galang pada saat itu. Ya, perlu kami jelaskan, Pulau Galang ini dulunya daerah terisolasi, terbuka Bapak dan Saudara, yaitu tahun 1998 tersambungnya 6 jembatan. Yang tadi Bapak dan Saudara telah melewati 5 jembatan. Masih ada 1 di sebelah sana, terakhir titik 0 Batam. Jadi kalau mau ke sana nanti dipersilakan, keluar dari sini ke kiri lurus terus, nanti ketemu titik 0. Jadi baru akses Pulau Galang ini terbuka, sebelumnya daerah terisolasi. Yang kemudian di sebelah ini kita lihat beberapa karya tangan mereka selama berada di Pulau Galang. Kemudian ini fasilitas dari PBB, termasuk semuanya, peralatan kantor, peralatan pertanian dan sebagainya, peralatan makan. PNI, Social Reform Office, State Galang Sewan, Refugees Camp, The Gate of Freedom and Humanity. Nah, ini juga hasil dari karya tangan mereka, termasuk ini. Nah, ini ada nama saya di sini Bapak yang kami hormati. Ini mungkin Bapak dan Saudara tidak asing lagi.